Saudari dan saudara sekalian, salam kasih. Kembali di Kristus Medium. Kali ini saya mau mengajak kita merenungkan secara singkat makna perayaan Kamis Putih. Jadi dalam Tri Hari Suci kita merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah. Nah, kali ini kita mau merenungkan tentang makna Kamis Putih. Apa yang paling penting dan bermakna bagi kehidupan kita? Kalau saya merefleksikan bahwa dalam perayaan ini ada satu hal yang menarik yang kita renungkan. Dan ini menarik karena sejak Yesus, sejak 2000 lebih tahun yang lalu, yang diwariskan kepada kita, itu Yesus memilih suatu cara yang sangat dekat dengan kita. Yesus sering mengadakan perjamuan dengan para murid, dengan orang-orang yang berdosa. Kita tahu selama hidupnya Yesus sering mengadakan perjamuan. Kita tahu bahwa kalau orang mengadakan perjamuan itu dimaksudkan untuk makan bersama, ada makanan yang dihidangkan, tetapi juga orang-orang yang turut serta dalam perjamuan itu merasakan suatu ikatan, suatu persaudaraan, suatu keakraban, kekeluargaan. Dan kita tahu bahwa Yesus memilih cara ini dengan makna yang lebih mendalam. Dia makan bersama para pendosa supaya para pendosa tahu, sadar bahwa mereka juga diperlakukan oleh Allah dengan baik. Allah sendiri dalam hal ini melalui tindakan Yesus mengadakan perjamuan itu memanggil mereka, mengundang mereka, dan membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi ini sangat menarik bahwa Yesus memilih cara ini, cara yang dekat dengan kebutuhan kita. Kita bisa membayangkan sekarang kalau kita membutuhkan makanan yang sehat, di saat pandemi ini misalnya, kita membutuhkan yang baik, yang bersih, yang kita mau supaya untuk membantu tubuh kita menjadi sehat, imun tubuh kita menjadi lebih kuat. Jadi ini menarik, Yesus memilih cara ini. Dia tidak memilih sesuatu yang jauh dari kebudayaan dan keseharian kita, tetapi memilih cara ini, makan bersama, perjamuan bersama. Dan terutama maknanya ialah bahwa Yesus ingin menunjukkan kerahiman Allah bagi para pendosa. Hal yang kedua yang kita maknai dalam perayaan ini ialah bahwa yang sering kita dan selalu kita kenangkan itu, Yesus pada malam sebelum kematiannya, dia membasuh kaki para muridnya. Ini suatu ritus yang juga sangat hidup dalam tradisi iman kita. Yesus menunjukkan itu untuk memperlihatkan bahwa ia sebagai guru bagi para muridnya. Dia mengajarkan mereka bukan dengan teori, bukan dengan ajaran-ajaran yang abstrak, tetapi dengan tindakan, dengan bahasa tubuhnya. Jadi Yesus seperti kita tahu pada malam itu mengatakan, kalau saya sebagai gurumu melakukan hal ini, yaitu membasuh kakimu, maka kita juga diajak sebagai pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Kita tahu dengan jelas apa artinya itu. Ritus mencuci kaki itu, membasuh kaki. Kalau kita diminta oleh Yesus untuk saling membasuh kaki, berarti kita saling melayani. Kita menunjukkan semangat kerendahan hati, Kita menunjukkan semangat kedinaan untuk membasuh kaki. Kita tahu bahwa kaki itu adalah bagian tubuh kita yang selalu kontak dengan tanah, sesuatu yang identik dengan sifat kotor, Maka kalau orang mau membasuh sesuatu yang kotor, itu jelas maknanya bagi kita. Dia mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh merendahkan diri untuk melayani kita, membuat kita menjadi bersih. Dalam hal ini Yesus mau membasuh dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Maka ritual ini juga tentu dapat kita lakukan di rumah kita, di keluarga kita, di komunitas kita, dengan spirit yang sama, spirit pelayanan. Kita tahu misalnya Paus Fransiskus sendiri, setelah ia terpilih sebagai paus, ini menarik kalau dalam ingatan saya, ini yang dia lakukan. Dia pergi merayakan Kamis Putih di sebuah penjara di kota Roma, dan di sana dia membasuh kaki orang-orang di penjara itu.
Ini suatu simbol yang sangat kuat, sangat menarik. Kita tahu Paus Fransiskus kemudian menghidupi simbol ini ya, dalam kepemimpinannya. Dia menunjukkan semangat kerendahan hati, semangat pelayanan, atau juga simbol lain yang dekat ya. Maksud saya Paus Fransiskus juga ya tunduk mencium kaki para pemimpin politik. Ya, ini suatu simbol yang sangat kuat, ya, sangat tajam, menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik itu tugasnya bukan hanya memerintah, tetapi ya mengayomi masyarakat, menjadi pelayan bagi masyarakat, bagi umatnya. Dan ini jelas ditunjukkan oleh Yesus dan diwariskan sebagai pesan bagi kita semua umat Kristiani. Poin yang ketiga yang ingin kita renungkan di sini dan yang sangat penting bagi kita ialah bahwa Yesus pada malam sebelum ia wafat menderita, ya, dia mengadakan perjamuan akhir, perjamuan perpisahan. Dan sini kita tahu Yesus mengidentikan roti dan anggur dengan tubuh dan darahnya. Dan dia mengatakan, ambillah, makanlah, ambillah, minumlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi Yesus dengan cara perjamuan itu, saudari dan saudara sekalian, dia mengajak kita, yang saya berikan ini tubuhku dan darahku. Bukan simbol tubuh dan darahku. Bukan di samping roti dan anggur itu tubuh dan darahku. Tetapi inilah, ya, hoc est corpus meum, hoc est sanguinis mei, ya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kalau kita menyambut Ekaristi, saudari dan saudara sekalian, kita menyambut Yesus sendiri dalam hidup kita. Dia mentransformasi hidup kita karena dia sendiri tinggal di dalam diri kita. Jadi betapa penting dan bermaknanya perayaan kita Kamis Putih ini karena Yesus mewariskan itu. Sekali lagi, dia tidak memilih cara yang jauh, yang asing, teoritis, tapi yang dekat dengan kehidupan kita. Kita bergembira karena Kristus mewariskan cara itu kepada kita, dan kita bersyukur ia menjadi guru, menjadi teladan bagi kita. Selamat merayakan Kamis Putih. Salam kasih untuk kita semua.